Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah anak itu. Kamu malah mau melahirkannya? Lin Xiaoxiao, kamu gila ya? Halo Tuan Yong. Saya kurir bawa surat Anda. Saya sudah dekat lokasi proyek ini. Lokasi pastinya di mana ya? Mana orangnya? Jangan bergerak. Mana Yung Jinyan? Aku lihatnya menuju ke arah sini. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Dia teracun. Tak jauh. Kejar. Kamu tidak apa-apa. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Antarmu ke RS. Tolong aku. Tolong? Bagaimana caranya? Tapi, kalau ada anak ini, aku tak perlu hadapi tekanan nikah ortu. Kamu mau anak yatim? Aku... Sudah 5 tahun sejak lulus. Teman sekelas lain naik jabatan, naik gaji, beli mobil dan rumah kamu. Sampai ini gaji 3.000. Tinggal di bawah tanah. Masih sampingan kerja makanan di Anta. Baru bisa menghidupi diri sendiri. Kau bukan karena aku sahabatmu. Sering membantumu. Kamu sudah mati lapar. Mau anak tanpa ayah? Dengan apa kamu menghidupi dirimu dan anakmu? Bukan kamu mau aku dukung kamu berdua? Kamu mau semua? Aku tahu, tidak mungkin. Aku pernah dengar orang menggantungkan hidup pada orang tua, tapi belum pernah pada sahabat. Nona Lin, jika kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri, anak ini tidak saya sarankan untuk kamu lahirkan. Tanda tangani saja. Saya akan segera menjadwalkan operasimu. Awal yang buruk lagi. Siapa? Siapa yang bicara? Di kehidupan sebelumnya, ibuku dimanipulasi oleh sahabatnya. Ia pergi melakukan aborsi. Dan hasilnya, tubuh suburnya menjadi mandul seumur hidup. Apa? Mungkinkah? Mungkinkah ini suara? Bayi di perutku? Kamu lagi berbuat apaan deh? Cepat tanda tangan, gugurkan bayi. Mungkinkah aku benar-benar salah dengar? Mama, jangan tanda tangan. Sahabatmu yang jahat ini main-main di luar, beberapa kali melakukan aborsi, hingga jadi mandul selamanya. Jadi, ia sangat iri kamu punya anak. Ketika kamu jadi seperti dia, ia akan tipu, menikahi pencuri tua, dan akhirnya mati karena KDLT. Diam saja apa? Cepat tanda tangan. Cepat tanda. Mama, jangan tanda tangan. Bayi ini kulahirkan. Apa? Lin Xiaoxiao, kamu gila ya? Aku sudah memutuskan. Aku akan melahirkan bayi ini. Lalu bekerja keras untuk mencari uang dan membesarkannya dengan baik. Bekerja keras? Perusahaan mana di luar sana? Ken mau seorang ibu tunggal? Kalaupun kamu mau cari suami, pria mana yang mau menerima istri dengan anak haram? Anak ini akan merusak hidupmu selamanya. Sutang ini sejak masa sekolah sudah iri pada ibuku. Cantik dan berprestasi Mai. Memanfaatkan kepercayaan ibuku padanya. Kirim lapor ke perusahaanku. Nyebarkan rumor tentangnya. Membuatnya tidak tahan di setiap pekerjaan. Akhir perlahan, bahkan kerja bagus tidak dapat. Masih berpura-pura peduli pada ibuku. Sungguh mencicikan. Aku sangat marah. Tidak heran setiap kali aku mencari kerja, Sutang lebih giat daripada aku. Tidak hanya menyelidiki perusahaan dan posisiku, bahkan atasan dan rekan kerjaku. Dia dengan aktif berusaha berteman dengan mereka. Kukira dia baik padaku. Ternyata kenyataannya seperti ini. Xiao-Xiao, jangan bodoh. Anak ini tidak bisa kau rawat. Mama, kalau mama tidak bisa merawatku, papa bisa merawatku. Benar. Bagaimana aku bisa lupa ini? Cepat tanda tangani. Ini hanya anak haram. Tidak layak kau pertaruhkan seumur hidupmu untuknya. Siapa bilang anakku anak haram? Dia punya ayah. Direktur Yong, saya sudah melaksanakan perintah Anda menempatkan grup di Kehua Yang Construction. Mulai sekarang, di A, tak ada orang berani bekerja sama dengan Lee lagi. Kalah tender dari Huayang, berani masuk ke lokasi proyek untuk membuat keributan. Ketahuan, masih berani memberi saya obat. Sungguh tidak tahu aturan. Sampaikan perintah, mulai hari ini, siapapun yang masih bekerja sama dengan Lee, perusahaan yang datang dan pergi, akan kehilangan kesempatan dengan Huayang. Ya, yeah. Bu, kenapa kamu belum tidur? Tidur-tidur? Yong Jingyan, bisa tidur? Kamu sendiri? Ini tolakmu. Keberapa yang kamu tolak? Bu, Jangan panggilku ibu. Tak ada anakmu. Sudah hampir 30 tahun bahkan tidak mau menikah.
Tidak punya anak, apa gunanya uang banyak? Saat kamu mati, tak ada yang bakar uang untukmu. Zaman ini, kamu masih percaya hal itu? Lagi pula, saat ayah pensiun, dia bilang, keluarga Yong kita, utamakan perusahaan. Omong kosong, omongan ayahmu yang tidak masuk akal itu kamu percaya? Dia ingin saja pensiun dini. Sekarang, selalu sembunyi luar tak balik. Meninggalkanmu bekerja mati-matian di perusahaan siang malam. Kalau kamu tidak segera menikah, aku akan menabrakmu mati di makam Yong. Bu, sebenarnya aku sudah punya orang yang ingin kunikahi. Apa? Putri dari keluarga mana? Kapan kalian pacaran dan kenal berapa? Cepat bawa dia pulang, biar kami lihat. Dia. Halo? Apa? Kamu hamil? Baik, cepat sini. Kenapa masih diam saja? Cepat ke rumah sakit, cepat. Dengan restu para leluhur, keluarga Yong akhirnya punya penerus. Lin Xiaoxiao, kau sudah hamil. Pacarmu yang disebut-sebut ini sampai sekarang belum muncul pria seperti ini. Jelas-jelas tidak mau bertanggung jawab padamu. Kamu pacaran dengan pria berengosan seperti apa? Kalau ayahku dibilang tidak bertanggung jawab di dunia, tak ada pria bertanggung jawab. Sutang ini sangat berharap ayahku adalah seorang brengosan agar dia bisa terus mengganggu ibuku. Dia bilang, dia akan bertanggung. Tanggung jawab apa ini bisa? Kamu cepat gugurkan anak ini. Siapa berani hapusku? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kamu ternyata mengandung anakku? Aku juga baru tahu. Berikan datanya padaku. Hamil 2 bulan, perkembangan janin normal. Tapi ibunya gizi kurang. Tidak boleh. Aku cepat atur gizi bagus bagimu dan tim ibu bayi. Tenang, aku bikin kamu melahirkan dengan sehat. Tidak usah, kau seorang pekerja bangunan. Ngapain ahli gizi? Uang sia-sia. Ternyata Lin Xiaoxiao bahkan sungguh tidak tahu identitas asli Yong Jingyan. Identitas asliku. Ya, kau gaji cuma 3.000, buruh bangunan. Jangan sok kaya deh. Aku kasih tahu, kami Xiaoxiao. Mungkin tidak lahirkan anak. Apa katamu? Xiaoxiao kami memang bukan seorang putri keluarga kaya. Dia mahasiswa terbaik, universitas ternama. Biarkan si Xiaoxiao menikah denganmu. Pekerja bangunan, menikah beranakmu. Bukankah itu sangat hina? Aku tahu. Xiaoxiao, menggugurkan anak, ingin menikah dengan orang terkaya, bukanlah hal yang sulit. Meskipun dia mengandung anakku, tapi perempuan muda Yong tidak boleh seseorang benci, miskin, suka kaya, bermoral rendah. Aku justru bisa mengujinya. Nona Lin. Padahal aku hanya buruh bangunan, tiap bulan bisa menghasilkan 4 atau 5.000. Aku yakin setelah menikah, asalkan kita dua bekerja, membesarkan anak bukan masalah. Gaji 5K buat apa? Susu sebulan saja. Dan popok tak cukup. Xiaoxiao, jangan sampai tertipu dia. Gugurkan janin dan putuskan hubungan dengannya. Tenang saja, nanti aku kenalkanmu pria kaya tampan. Tidak perlu. Punya uang atau tidak penting. Yang penting adalah mau bertanggung jawab. Kamu gila, Lin Xiaoxiao. Kamu lulusan universitas ternama. Malah rendah harga nikah dengan orang ini. Bahkan memberinya anak. Tang, kamu seharusnya sangat paham. Aku bukan tipe orang yang memandang harta, asal dia tangguh padaku. Dan pada anak di kandungan ini, tak peduli berapa gaji bulan, dia adalah suami idealku. Bagus sekali. Tidak menyangka kali ini ibu benar-benar pintar. Lin Xiaoxiao sudah belajar bertahun-tahun. Apa ilmunya masuk ke perut anjing? Jadi mesin biak untuk orang biasa manis. Tang, aku tak sangka. Kamu ternyata orang yang suka mewah. Kamulah yang suka kaya, merendahkan orang. Jangan libatkan aku. Ayo kita pergi. Ternyata Lin Xiaoxiao ini berbeda dengan sahabatnya yang materialistis ini. Kalau begitu, pernikahan ini bukan tidak bisa dilangsungkan. Baik. Ini tidak biasa. Lin Xiaoxiao sebelumnya paling patuh padaku. Sekarang kenapa? Nona Su, ini biaya pemeriksaan kehamilan Nona Lin. Anda lihat. Tidak tahu malu? Yang hamil sebelum nikah bukan aku. Cari aku buat apa? Cari dia saja. Bagus, hari ini aku tidak hanya ada ayah dan dapat lahir aman. Tenanglah sayang. Kali ini aku akan melahirkanmu, tapi juga memastikanmu berkecukupan. Tumbuh besar dengan sehat dan kuat. Meski pernikahan ini terburu-buru, tapi tenang. Semua yang seharusnya kau dapat tidak akan kurang. Awinnya 880. Apa? 880.000? Apakah dia rasa kurang? Gajimu per bulan hanya 5.000 yuan. Memberi mas 880.000. Terlalu banyak. Lagi, mana kau punya uang banyak? Kau
Kau tidak meminjam uang, kan? Kamu salah. Walau gajiku rendah, 880.000 ini, tapi keluarga mampu. Masih bisa kuberikan. Sungguh tidak perlu. Kau mau menikah denganku, bertanggung jawab padaku dan bayi. Aku sudah sangat puas. Kau tidak keberatan? Benar-benar tidak. Kalau kau memang punya uang sebanyak itu, simpan saja sendiri. Nanti saat anak lahir, banyak lagi yang perlu uang. Dan lagi, kita ini bisa dibilang kawin lari, tidak ada dasar perasaan. Bagaimana kalau nanti aku juga tidak bisa bayar, kan? Bagus, dia masih akal sehat. Memang pantasnya menjadi istri muda keluarga Yong. Karena kau tidak mau mas kawin. Semua pengeluaranmu dan anak nanti, serahkan semua padaku, tenang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu dan anak kita menderita. Halo? Jingyan, cucu laki-laki saya mana? Bawa dia cepat lihat. Aku akan segera kembali. Agar lebih mudah merawatmu dan anak, bagaimana kalau kamu pindah sementara ke tempatku? Aku punya sebuah rumah di pinggiran kota, ada tempat tinggal. Ini dia. Ini rumahmu mewah sekali ya. Kamu kan seorang pekerja bangunan. Kok bisa tinggal di tempat semewah ini? Ini. Dasar anak ini. Akhirnya kamu pulang. Cepat aku lihat cucu sayangku. Ini siapa? Anak bodoh. Majikan. Majikan? Benar. Nyonya Yong. Sebenarnya adalah majikanku. Dia menyewakan satu kamar di rumah ini kepadaku. Biasanya sepulang kerja, aku memasak untuk mereka. Merapikan taman. Kadang juga jadi supir dan perawat. Sebagai pengganti sewa. Iya betul. Aku majikan sekaligus tuan tanah Jingyan. Kamu Xiao-Xiao, ya? Anak yang baik, karena Jingyan membawamu ke sini. Tinggallah tenang, anggap saja sini. Seperti rumahmu sendiri. Kekurangan apa? Bilang saja pada kami. Majikan dan pemilikmu juga Yong, ya? Ya betul. Kalau tidak, mana mungkin dia mau mengizinkanku tinggal di rumah sebaik ini kan? Iya betul, ini semua takdir. Aku menganggap Jingyan seperti anakku sendiri. Pertama bertemu, tak ada hadiah baik. Gelang ini jadi hadiah kenalan saya. Pakai saja untuk main-main. Tidak boleh. Gelang ini nampak sangat mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Barang loa tak ada harga. Karena ini dari ibu. Ibu Yong, sebagai tanda kasih sayang, terimalah. Baiklah. Terima kasih, Ibu Yong. Anak baik, buang, buang. Selamat, Nyonya. Antar Nonalin ke kamar tidur. Layani dengan baik. Kamu naik dan istirahatlah. Aku akan menyusul nanti. Yong Jingyan, permainan apa lagi yang kau lakukan ini? Kapan aku jadi tuan rumahmu? Bu, dia kira aku buruh. Tak minta mas kawin. Apa? Dia mengira kau pekerja bangunan. Tetap mau menikah denganmu tanpa mas kawin. Sepertinya menantu perempuan ini karakternya cukup baik. Lagi pula, dia juga mengandung anak Yong. Yong Jingyan, kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Bu, tenang saja. Karena aku sudah menikah dengannya, aku pasti akan menjadi suami yang baik. Aku yakin kamu lah. Tapi suruhku pura-pura jadi tuan rumah. Susah. Tidak akan lama. Aku akan cari waktu yang tepat. Beritahu dia siapa aku. Tapi, untuk sementara ini, maaf merepotkanmu. Jangan sampai bocor ya. Baiklah, asalkan kau bisa membuatku cepat punya cucu, apapun akan kukabulkan. Tidak, aku harus segera telepon ayahmu. Suruh dia cepat-cepat pulang dari luar negeri. Xiao-Xiao, sudah bangun? Ayo, cepat sarapan. Ibu Yong. Aku sengaja menyuruh Mama Wang membuat kamu menu bergizi untuk ibu hamil. Tidak usah, Ibu Yong. Aku akan terlambat kerja. Aku akan beli makanan di jalan saja. Berhenti. Ada apa? Kau sedang hamil, kekurangan gizi, masih mau kerjamu itu. Sibuk tapi gaji rendah. Berhenti sekarang. Istirahat cukup lama. Tidak bisa resign. Kalau tanpa penghasilan, kamu perlu nafkahi anak saja. Apakah itu terlalu berat? Aku sanggup menafkahi. Iya, Xiao-Xiao. Jangan lihat Jingyan. Gaji tetapnya per bulan hanya 5.000, tapi dia juga punya pekerjaan sampingan di luar. Jika semuanya dijumlahkan, sebulan bisa dapat 10.000. Setidaknya 50.000 cukup untuk menafkahi kamu dan anak
Mama, kalau kamu pergi kerja ke kantor, wanita jahat Sutang, entah dengan apa menyakitimu. Lebih baik jauhi dia. Baiklah, hari aku akan pergi kantor untuk mengurus resign. Kalau begitu aku antar kamu di mobil. Kamu masih sanggup beli mobil? Hanya mobil pinjaman dari Ibu Yong. Makan bergizi ini segera. Lin Xiao, kamu tahu ya, kamu sudah terlambat setengah jam. Aku beritahu ya. Jangan pikir saja hamil. Bisa bermalas. Kalau ketahuan atasan kehamilanmu, kerjaanmu pasti tidak aman lagi. Hamil? Xiao, kapan kamu hamil? Kenapa tak ada kabar pun? Kalian semua tidak tahu kan? Xiao, hamil tanpa nikah pacarnya. Pacarnya tidak mau bertanggung jawab, malah membawanya ke rumah sakit untuk operasi aborsi. Wah, Sutang benar-benar teman yang jahat. Setiap kali pakai cara ini, berdalih demi kebaikan ibuku, atas nama membela keadilan untuk ibuku, mencemarkan nama baik ibuku. Benar-benar bikin kesal. Memang pantas lulusan terbaik, membawa anak haram. Keluar berpamer. Sungguh tak tahu malu. Anak perempuan sekarang memang kelihatannya suci bersih, tapi sebenarnya aborsi sudah berapa kali? Tidak tahu. Xiao, jangan terlalu sedih. Meskipun dia tidak mau menikahimu, tapi minimal ia terima anak. Meski anak ini sejak lahir sudah anak haram, tapi ini bukan salahmu. Cuma temui orang salah. Suta, di kehidupan sebelumnya betapa bodohnya aku. Sampai percayamu. Tapi ini, aku tidak akan biarkan kamu mengacaukan hidupku lagi. Tang, kamu tahu aku dan Jingyan sudah menikah. Mengapa kamu bohong tentang kami? Mengatakan anakku anak haram. Padahal aku menganggapmu sahabat terbaik. Sungguh mengecewakanku. Apa katamu? Kamu menikah? Benar dan Yong. Dan pacarmu menikah? Dia benar-benar mau menikahimu? Surat nikahnya ada di sini. Ini tidak mungkin bohong. Hah? Maaf, Xiao, aku salah paham. Kalau dia mau bertanggung jawab, itu bagus sekali tapi suamimu itu sangat miskin. Kalau benar-benar punya anak, hidupmu sulit. Bagaimana kalau ini? Aku tahu banyak paruh waktu. Ku kirim ke kamu. Dengan begitu, kamu juga bisa. Uang tambah susu bayi. Mama, jangan percaya kata-katanya. Dia tahu lemah tubuhmu, kini hamil. Justru saatnya perlu istirahat yang cukup. Dia sengaja menghina lelahmu. Dia ingin kamu keguguran. Dalu, aku tahu soal uang susu. Kamu saja yang kerjakan. Xiao, meski kamu menikah, suamimu tukang bangunan miskin. Gajinya sebulan berapa sih? Bagaimana kalian bisa hidupi anak? Tapi, kalau kamu benar-benar kehabisan uang, di akhir bulan, tidak punya uang hidup, aku bisa meminjamkanmu. Jahat. Padahal dirinya sendiri lebih suka meminjam uang rekan kerja, beli barang mewah, dan selalu gunakan mamaku sebagai alasan. Sampai semua orang mengira mamaku yang menghabiskan uangnya. Tidak usah. Aku ke kantor kali. Berhenti. Pulang merawat kehamilan. Apa? Kamu mau berhenti kerja? Betul. Jadi, kalau kamu ada waktu, ambil kerja samping tambahan. Tabung uang. Bila tidak, akhir bulan tak uang makan. Pinjam uang rekan, malah gunakan saya alasan. Bilangnya semua uangnya dihabiskan saya. Saya dari awal sampai akhir tidak pernah menghabiskan uangmu sepeser pun. Ini adalah laporan pengunduran diri saya. Mengingat kita pernah berteman, tolong serahkan ke bos. Benar mundur? Sutang bilang suaminya itu orang miskin. Dari mana dia berani berhenti tanpa alasan hamil? Aku juga tidak percaya Sutang. Kamu baru tak dengar, Xiao? Dia tidak pernah meminjam uang dari Sutang. Mungkinkah dari awal sampai akhir Sutang yang berbohong? Kalian ngomong apa sembarangan? Tidak ada hal seperti itu. Reuni sekolah. Baik, saya pasti tahu Lin Xiao. Nanti kami dua pasti akan datang tepat waktu. Cuma nikah tukang bangunan miskin. Apa yang hebat? Tunggu saja. Aku akan bikinmu terhina. Mama hebat, wanita licik itu. Seharusnya wajah aslinya diketahui. Ya, bukan bayi saja. Mungkin berapa kali pun aku mengulang, akan tetap dimanfaatkannya. Untungnya, semuanya masih belum terlambat. Xiao, semua urusan sudah selesai. Aku sudah mengajukan pengunduran diri. Tapi, mulai hari ini, benar-benar butuh kamu yang menafkahi aku dan anak. Kamu yakin? Menafkahi keluarga adalah tanggung jawabku. Kamu tenang saja, aku akan berikan yang terbaik untuk anak.
Sekarang paling penting adalah memulihkan kondisi tubuhmu. Pastikan kamu dan anakmu baik-baik. Dokter, cucu saya, maksud saya, apakah anak Nonalin baik-baik saja? Jangan khawatir, setelah pemulihan, kondisi ibu dan anak, semuanya sangat stabil. Nah, itu bisa saya lakukan. Pekerjaan ringan. Ya, bahkan olahraga paling sederhana sekalipun, tidak masalah. Saya akan buatkan resep obat untukmu. Bagus sekali. Aku bisa lanjutkan pekerjaan serabutanku. Wah, mana boleh. Kamu hamil sekarang. Lagi pula, Jingyan kan mampu menafkahimu. Mama Yong, aku tahu semua untuk baikku. Tapi keluarga kita ini hanya mengandalkan Jingyan sendiri. Itu terlalu berat baginya. Sebagai istrinya, seharusnya aku membantunya sedikit. Jingyan sangat beruntung bisa menikahimu. Ini berkah. Tidak, aku dan Jingyan yang beruntung bisa bertemu kalian. Tuan tanah dan majikan yang baik. Itulah berkah kami. Setelah aku dan Jingyan cukup uang, kami akan pindah. Kami tidak akan merepotkanmu dan ayah Yong. Jangan terburu-buru. Istirahat dulu. Aku mau keluar sebentar. Yong Jingyan, kapan kamu mau memberitahu Xiao Xiao tentang asal-usul saya? Kalau tidak cepat, Xiao Xiao akan pindah dengan anak. Aku akan cari kesempatan untuk memberitahunya. Mengenai dia bilang mau terus kerja sebagai kurir, biarkan saja dulu. Kalau tidak dia di rumah, mudah berpikir macam-macam. Pak Yong, dalam pemberi obat terakhir kali, sudah semuanya tertangkap. Aku mau mereka membusuk di penjara. Ya, tapi paling tua, untuk urusan ini, sengaja ada jamuan di Hotel Grup Yongxi. Ingin meminta maaf secara pribadi kepada Anda. Menurut Anda, pergi atau tidak? Mari kita lihat. Baik, saya segera atur. Anak Xiao Xiao itu terlalu mengerti sampai membuatku sedih. Khawatir, kamu lelah sendiri. Pekerja kurir yang melelahkan seperti ini, dia tetap mau lakukan. Halo sayang, Di mana? aku baru terima pesanan kurir di Huayang Jiangong, dekat sih dengan kerjamu. Apa katamu? Kamu di Huayang Jiangong? Iya, aku mau antar sesuatu ke kantor direktur utama mereka. Sudah, Dik hampir sampai, aku tidak bicara dulu ya. Jangan terlalu capek, pulang cepat ya. Kan, kantor direktur utama? Bukankah itu kantorku? Pak Yong, Anda ini? Kok kamu? Aku kaget banget. Kupikir istriku. Pak Yong, ini jadi seperti benih tangkap basah. Jangan asal. Meski aku istriku. Termasuk kawin lari. Tapi tradisi keluarga Yong selalu setia. Orang berkhianat dan berselingkuh akan diusir dari keluarga. Kamu masuk lagi buat apa? Saya mau melaporkan kepada Bapak Litua. Janji temui jam 6 malam. Masih 30 menit. Santai. Nanti pergi. Baik. Halo, steaknya sampai. Ini bukan si Junio selain Xiao Xiao? Kamu benar jadi kuliah? Pantasan gak datang ke reuni kelas. Bukankah takut kita ngejakmu? Iya, kalau bukan karena Sutang hari ini punya akal. Memesan steak dan khusus minta dia yang antar. Mungkin kita nggak bakal ketemu kamu hari ini. Sutang ini benar-benar jahat. Sengaja nggak beritahu Mama reuni. Sengaja pesan kurir cuma mau bikin Mama. Nah, malu di depan teman banyak. Sutang, kamu sengaja ya? Kalian nggak tahu ya, Xiao Xiao ini sudah menikah hamil, masih keluar jadi kurir. Aku juga kasihan melihatnya. Aku cuma ingin dia bisa dapat penghasilan ekstra. Lihat, dia dapat uang kurir, serta ikut reuni. Bukankah itu dua keuntungan sekaligus? Xiao Xiao, kamu gak marahku? Apa? Maksudmu, Lin Xiao Xiao ternyata sudah menikah? Xiao, suamimu kerja apa? Kita teman sekelas, mungkin nanti ada kesempatan untuk kerja sama. Sungguh. Suaminya itu buruh bangunan, golongan bawah. Sepertinya, lokasi proyeknya di sekitar sini. Kerja sama apa dengan suaminya? Bangun villa? Lalu menyuruh suaminya angkut bata? Tuan Yong memang punya kelapangan hati yang luar biasa. Tenang saja, saya akan segera kembali. Dan langsung menghapus nama cucu saya yang tidak berguna itu dari silsilah. Semoga hal ini tidak ganggu antara Huayang dan keluarga kami, Li.
Orang yang bertindak sesuai aturan pasti berhak bekerja sama dengan Huayang. Dan yang tak taat aturan. Saya mengerti. Saya paham semuanya. Haha. Tuan Yong, aku baru dapat kabar. Nyonya sedang berada di lobi hotel ini menghadiri reuni sekolah. Kenapa saya tak dengar dia reuni hari ini? Begini deh, suruh dapur untuk mengirimkan beberapa botol anggur bagus untuk Nyonya. Pastikan dia dan teman-temannya makan senang-senang. Baik, saya akan segera urus. Maksudmu lulusan terpandang sekolah kita yang terhormat perlu jadi kurir makanan? Masih menikah dengan pekerja konstruksi? Benar. Sisi 30 lain. Lin Xiaoxiao, dulu di sekolah kita, adalah paling terbaik. Tak disangka saat ini, keadaannya seperti ini. Lihat, Sutang. Dulu nilai akademiknya paling buruk di kelas kita. Tapi dia punya pacar dari Huayang Construction yang adalah manajer umum. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Saya di Huayang hanyalah karyawan biasa saja. Paling cuma hubungan kecil dengan Tuan Yong Huayang. Bisa berbicara beberapa patah kata saja. Bawa ini pergi. Kami tidak memesan anggur semahal ini. Ini perintah Direktur Yong Huayang kirim. Semoga temu makan enak. Semua biaya dibayar oleh Direktur Yong. Lihat, Pak Li masih rendah hati. Ternyata Direktur Lee saja, kami sini. Tidak ada hubungan apapun dengan Direktur Yong. Tamu istimewa Direktur Yong. Hanya bisa Direktur Lee. Siapa lagi? Masa mungkin Lin Xiaoxiao? Apa jangan-jangan suaminya angkat bata lebih banyak? Sehingga Direktur Yong memberikan perhatian khusus. Mati ketawa. Ya, suamiku hanyalah seorang pekerja bangunan biasa. Tapi dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Dia tidak kalah dari kalian semua. Sudahlah. Xiao, kita semua teman sekelas. Mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada maksud jahat. Ada maksud jahat atau tidak? Kamu sendiri yang tahu. Apa maksudmu? Sekarang kamu merasa malu dan sedih karena menikahi pekerja dari lapisan bawah masyarakat? Saat itu aku nasihatmu aborsi. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Benar juga, siapa yang tidak tahu selama bertahun-tahun ini Sultan selalu merawatmu dengan baik. Sekarang malah kau balik menyerang. Bahkan membalikan fakta. Ya, dia baik padaku. Kalian tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Dia tidak hanya saat aku hamil mengabaikan kondisi kesehatanku dan memaksaku menggugurkan anak. Dia juga depan mantan rekan. Padahal tahu aku menikah. Bilang anakku adalah anak haram. Dan setiap kali aku mendapatkan pekerjaan, dia akan sangat aktif menemui atasan dan rekan kerjaku. Dan di depan mereka mengatakan betapa buruk karakterku. Tapi tak apa, aku masalahin aja. Semuanya untuk kebaikanku kan? Apa maksudmu, Sutang? Bukankah kamu dan Lin Xiaoxiao adalah sahabat terbaik? Hal reuni sekolah bisa dimaklumi. Tapi kamu tahu persis, dia tidak sehat. Kamu malah mendorongnya untuk melakukan aborsi. Kamu wanita yang jahat. Kamu mengada-ada. Kan kau sendiri yang terlalu tergila-gila cinta. Mau merendahkan diri. Menikahi seorang tukang bangunan. Nikah punya anak dengan dia. Kau pikir sajalah. Kau pengantar makanan. Dia cuma tukang bangunan. Pantaskah kalian menikah dan punya anak? Aku menyuruhmu menggugurkan kandungan. Bukankah itu untuk kebaikanmu? Apa untukku atau kau sering aborsi? Hingga tak bisa hamil. Lalu iri padaku. Apa katamu, Sutang? Bukankah kau bilang kau belum pernah pacaran? Tidak. Dia mengada-ada. Dia memfitnahku. Mana mungkin aku memfitnah, Sutang? Kau kan sahabat terbaikku. Masa aku tidak mengenalmu? Soalnya Pernah aborsi atau tidak? Bisa hamil atau tidak? Ya periksa saja pasti ketahuan. Tuan Li, kalau tak percaya, bawa dia periksa. Semuanya pasti jelas. Kau? Putus. Nanti, setiap ketemu, ku hajar kau. Apa ini ada kesalahpahaman, Tang-Tang? Senang lewat. Kau senang ya? Kau bilang aku iri kau bisa hamil? Baiklah, akan ku buat kau tak bisa hamil lagi. Halo sayang. Sayang, Lepaskan aku, perut. Berani-beraninya panggil suami miskin, selamatkan. Xiao. Mimpi. Xiao. Aku ingin lihat siapa yang sudah bosan hidup. Berani ganggu istriku, Yong? Apa? Direktur Yong, Anda ternyata sudah menikah? Mana orangnya? Direktur Yong. Ikuti aku sekarang. Lindungi nyonya muda keluarga Yong. Apa terjadi?
Menurutku, Kamu memang tidak tahu diuntungkan. Aku benar padamu, namun kau tidak kasih. Tidak mendengarkan ucapanku, nekat pergi untuk punya anak. Nekat nikah, kau nikahi tukang bangunan. Kau sangat bangga, ya? Ku tahu, meski hari ini Anta membunuhmu dan anak di perutmu, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Oh, ya. Xiao Xiao, Bukankah ini Pak Yong Jingyan dari Huayang? Kenapa dia di sini? Cepat pergi. tunggu. Kalian belum bisa pergi. Kau baik-baik saja? Kurasa kau sudah bosan hidup di restoran milik keluarga Yong. Mengganggu istriku, Yong Jingya. Apa itu Tuan Yong? Menurutku, kau hanyalah suami rendahan Lin Xiao Xiao. Suami rendahan? Hanya buruh bangunan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan takut. Ali, apa kau di sini? Bukankah kau manajer Su dari perusahaan anak grup Li? Kalau dia orang Limu, ini jadi mudah. Dia menghina istriku di siang bolong, Pak Li. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukum dia dan keluarga Limu? Soal ini, aku benar-benar tidak tahu, Tuan Yong. Manajer Su, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Yong dan istrinya. Apa katamu? Kau bilang dia adalah orang terkaya di negeri ini, Presiden Direktur Grup Yong? Lin Xiao Xiao adalah istri sang Presiden Direktur? Tidak mungkin. Mereka berdua cuma pekerja biasa. Apa yang kamu bicarakan? Cepat berlutut dan minta maaf. Maaf, tak usah. Tak layak dapat. Aku hanya berharap dia tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Tentu saja. Sayang, ayo kita pergi. Istriku orangnya baik hati. Tapi aku tidak. Tuan Li, jika aku tidak melihatnya mendapat hukuman yang setimpal, aku tidak akan tinggal diam. Tuan Yong, mari kita bicara baik-baik. Tuan Yong. Segera beritahu internal perusahaan. Cabut Sutang dari semua jabatannya di grup Li. Tunjangan dia semua perusahaan. Kembalikan semuanya 2 kali lipat padaku. Tuan Li, aku salah. Aku mohon kau. Jika aku tidak punya pekerjaan ini, tak dapat tetap di Beijing. Salah sendiri. Masa Tuan Li? Untung kita tidak melakukan apa-apa pada Xiao Xiao. Sungguh menakutkan. Benar. Suaminya jelas adalah CEO Grup Yong. Sutang ini malah mengarang cerita. Mau bilang dia tukang bangunan? Kurasa dia jahat sekali koneksi yang bagus ini. Dia rusakkan semua, hampir bunuh kita. Pukul dia. Ada apa? Kenapa Xiao Xiao jadi begini? Yong Jingyan, bagaimana caramu merawat istrimu? Kenapa kamu sungguh? Ibu, aku baik-baik saja. Bukan salahnya. Apa namakan aku? Bu, jika kau tak ingin aku menantu, aku masih bisa seperti dulu, memanggilmu Ibu Yong. Ibu, Xiao Xiao dia sudah tahu semuanya. Ini menantu baik, gerasi brengsek. Ia bersikeras menyembunyikan identitasnya, membuat menantu dan cucuku menderita seperti ini. Masih bengong apa? Cepat cari dokter. Kalau cucu dan menantuku rambutnya hilang, jangan panggil aku ibu lagi. Aku segera pergi. Dokter, dia dan anaknya baik-baik saja? Tenang saja, Nyonya muda dan Tuan kecil, semuanya normal. Tapi, Nyonya muda terlalu terkejut disarankan istirahat tenang baru saja. Terima kasih. Jadi Jingya, kamu temani Xiao Xiao baik. Aku antar dokter dulu. Xiao Xiao, apakah kamu marah padaku? Ayah brengsek, dari awal kamu tidak percaya pada mamiku. Makanya main-main menyembunyikan identitas. Tapi mama, kamu jangan sungguh marah ke ayah. Ayah terkaya se-Indonesia. Asal genggam kaki dia, seluruh Jakarta. Kamu bisa berjalan melintang. Nak kecil, kali ini aku tidak bisa lagi mendengarkanmu. Mama, kamu bisa mendengar suaraku? Xiao Xiao, kamu sedang bicara dengan siapa? Jingyan. Bukan, Tuan Yong. Sudah waktunya kita membicarakan pernikahan kita. Dokumen ini sudah lama saya siapkan.
Saya sudah menandatanganinya. Urus prosedur bisa kapan? Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau tidak tahu. Di antara kita berdua, sebenarnya kesalahan. Kau orang terkaya Beijing, namun aku hanyalah rakyat biasa. Tuan Yong, aku tidak pantas. Kau menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku menyalahkan diriku sendiri. Jika dulu aku tidak mudah percaya pada kata-kata Sutang, aku tidak akan sampai harus bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Tidak akan bertemu denganmu, apalagi mengandung anak ini. Kau tidak percaya padaku, menyembunyikan identitas. Itu wajar saja. Tanda tangan. Saat lahir anak, aku biarkan dia diam. Sedangkan kita, surat, lebih baik jalan sendiri-sendiri. Jangan ibu, kali ini kita dua sudah susah mendapat peluang bahagia. Jangan kau menyerah begitu saja. Membuatmu tumbuh besar tanpa kekurangan adalah hutangku padamu di kehidupan sebelumnya. Jadi kehidupan ini, aku akan biarkan kau tinggal di keluarga Yong. Sedangkan aku, kemewahan dan kekayaan keluarga Yong seharusnya memang bukan milik orang biasa sepertiku. Sudah kukatakan, tradisi keluarga kami, keluarga Yong, selalu setia dari awal hingga akhir. Karena kita sudah menikah. Kamu dan anak, hidup adalah keluarga Yong. Mati pun arwah keluarga Yong. Kamu istirahatlah dengan baik. Mama, tolong maafkan papa. Kalau mama tidak mau papa lagi, Sutang si jahat itu bukannya akan senang? Di kehidupan ini, aku melahirkanmu. Sudah cukup membuatnya menderita. Aku tidak mau papa dan mama bersama. Kalau tidak mau lahir. Bagaimana? Apakah Xiao Xiao marah padamu? Sudah kuduga, seharusnya aku tidak menipunya sejak awal. Nah, sekarang Xiao Xiao marah, tidak boleh. Kamu harus segera membujuk menantuku. Di perutnya dia mengandung anak keluarga Yong. Bu, dia sekarang mau bercerai denganku. Bercerai tidak boleh. Aku peringatkan kamu, Yong Jingyan. Xiao Xiao adalah menantu yang kutetapkan. Kalau kamu berani bercerai, aku akan mengusirmu dari rumah. Bu. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Hei Xiao Xiao, kamu tidak enak di mana? Perutku. Kamu diam, cepat bawa dia ke RF. Cepat panggil ambulans. Pemberitahuan pemecatan sudah dikeluarkan. Masih berani bertahan di perusahaan. Sungguh tidak tahu malu. Menyamakan presiden direktur grup Yong. Pekerja bangunan menghinanya seenaknya. Bahkan berani ganggu istri presiden. Kamu ini benar-benar mencari mati. Betul, tak heran sebelum Lin Xiao Xiao. Dia selalu di depan kami saat di kantor, memfitnah Lin Xiao Xiao. Ternyata benar-benar karena iri hati. Jijik sekali. Berwajah teman baik. Di balik iri hati pada orang lain, gemar membuat rumor. Iya, kalau aku jadi kamu, sudah lama tidak sanggup hidup. Hei. Lin Xiao Xiao, ini semua salahmu. Kau yang membuatku seperti ini. Tunggulah saja. Aku punya banyak cara untuk menghajarmu. Menurut wartawan stasiun ini, karena menantu Lin Xiao Xiao hamil, keluarga Yong akan segera menyambut ahli waris generasi ketiga. Kakek Yong mengakhiri lebih awal perjalanan keliling dunianya dan buru-buru pulang ke negeri. Kakek Yong. Bukankah itu ayahnya Yong Jingyan? Lin Xiao Xiao, bukankah kau hanya mengandalkan dirimu sedang mengandung keturunan keluarga Yong? Jika anak ini menjadi anak ayah, tak jelas. Lihatlah bagaimana kau masih bisa bersikap sombong di hadapanku. Untung anak baik. Kalau tidak, bagaimana aku jelaskan pada leluhur Yong? Ibu, pentingnya sekarang, yaitu kesehatannya. Dokternya tak bisa cari. Apa sebenarnya penyebabnya hingga terjadi keguguran mengancam? Bagaimana kalau kita memanggil tim medis dari luar negeri saja? Dokter terhebat pun tak berguna. Jika ayah dan ibu berpisah, aku tidak mau hidup lagi. Ibu, tidak perlu berlebihan seperti ini. Anak ini yang rewel. Beberapa hari baik. Ini tidak boleh dianggap remeh. Yang kau kandung adalah keturunan keluarga Yong. Apakah anak ini benar turunan Yong? Belum tentu kan? Pak Tua, kenapa kamu pulang? Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sebodoh kamu. Pak Tua, kamu gila ya?
Baru pulang ke Indonesia sudah memukul anak sendiri. Ada saja ayah seperti kamu. Dia menikahi seorang wanita. Itu zina sajalah. Sekarang malah membiarkan wanita ini menganggap seorang penjahat. Sebagai anak keluarga Yong. Memukulnya sudah termasuk ringan. Yong jangan tertipu Lin Xiao. Wanita ini, demi menikah masuk keluarga Yong, dia menggunakan segala cara. Kamu mengarang? Aku tidak mengarang, Pak Yong. Sampai sekarang kamu belum tahu? Dulu, saat dia ke Huayang Construction, beberapa pesanan antar yang dia kirim, semua dipesan oleh keluarga Li. Agar dia bertemu kamu yang teracuni waktu itu. Aku tidak. Benar, asal bicara saja, ada buktinya. Ini adalah foto Lin Xiao dengan petinggi Grup Li. Bohong. Saat aku bekerja di Grup Li, aku hanyalah seorang staf biasa. Selain rekan departemen, aku tak pernah bertemu pimpinan. Foto-foto ini pasti hasil editan atau sintesis AI. Benar. Iya, aku dan Mama pernah mati sekali. Semua karena orang di depan. Kau jangan percaya dia. Benar tidak? Pak Yong, lihat saja, kamu akan tahu. Kenapa? Tidak berani lihat. Xiao, kalau ayah benar-benar percaya pada wanita jahat ini, sejarah sebelumnya bisa terulang. Aku pasti mau. Foto-foto ini tidak bisa membuktikan apapun. Apa katamu? Masalahku dengan Xiao sudah diselidiki dengan tuntas. Yang buat adalah cucu Pak Li. Saksi bukti ada. Bahkan Pak Li sendiri datang ke maaf padaku. Jika kau masih menyalahkan Xiao untuk hal ini lagi, jangan salahkan aku. Faktanya memang, Pak Li dan cucunya yang merencanakannya. Tapi Lin Xiao adalah alat untuk luka kamu. Bos Yong, sampai sekarang belum mengerti. Lin Xiao sebenarnya sudah tahu identitasmu sejak lama. Saat di rumah sakit. Meskipun kau menyamar sebagai pekerja bangunan biasa, dia tetap mau melahirkan anaknya. Tentu, aku mau lahir dia. Karena dia adalah anakku. Akui saja, Lin Xiao. Aku mengakui apa? Inilah tujuanmu, Lin Xiao. Kau ingin memanfaatkan Bos Yong yang diracuni, hamil dengan anaknya, untuk merebut harta keluarga Yong. Cukup! Yang dikandungannya adalah anakku, Yong Jingyan. Meski dia sengaja dekatiku, anaknya mewarisi harta kekayaanku. Adalah hal yang wajar. Jika anak dalam kandungannya bukan darah dagingmu, apa katamu? Aku bilang, anak yang dikandungnya bukan darah dagingmu. Yang dia kandung adalah anak tak punya ayah. Dia hamil. Itu hanya anak haram tanpa ayah yang jelas. Omong kosong. Waktu bulan sesuai. Dia mengandung anakku. Kalau anak di perut Xiao bukan milik Jingyan, lalu milik siapa? Tanyalah dia sendiri. Paman, aku penasaran. Dasar apa Anda tentukan? Anak di perutku bukan milik Yong Jingyan. Bawa semua orang di luar masuk. Ini... Cepat. Apa yang kau tunggu? Ya! Lin Xiao, dari ketiga orang ini, siapa ayah anakmu? Katakan sendiri. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Xiao, bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku pacarmu, David. Kau tidak ingat aku lagi? Kita baru putus 3 bulan lalu. Omong kosong. Akulah pacar Xiao. 3 bulan, lalu kita inap hotel. Apa yang kalian bicarakan? Akulah pacar resminya. Aku dan Xiao kenal kuliah. Kami bersama selama 5 tahun penuh. Sampai bulan lalu. Dia baru memblokir dan menghapusku. Anak di perut Xiao adalah milikku. Akulah ayah anak itu. Akulah milikku. Cukup. Beraninya ngomong sembarang di Yong. Kalian pasti sudah bosan hidup. Sudah lihat? Wanita yang kau ingin cepat nikahi ternyata adalah wanita yang tidak setia. Aku beritahu kau, Yong Jingyan. Aku tidak peduli siapa ayah dari anak di perutnya ini. Yang pasti, itu bukan anak keluarga Yong. Keluarga kami tidak bisa menanggung malu seperti ini. Kakek, jangan marah lagi. Lebih baik biarkan Xiao sendiri yang mengatakan siapa sebenarnya ayah kandung dari anak. Maka aku yang dulu ini harus keluar membuktikan diri. Mimpi. Duduk, buktikan. Kalian bilang pacarku sudah tidur denganku. Buktinya mana? Di dadamu ada tahi lalat merah sebesar kuku. Dan di bahumu ada bekas luka. Itu luka kecil panjat tembok. Jari kelingking kakimu lebih panjang dari jari telunjuk. Bagaimana mereka bisa tahu begitu jelas? Apa anehnya tahu hal-hal ini? Sutang, si bunga tete putih ini sudah lama berteman dengan ibuku. Dia juga tahu. Tak heran wajah ini familiar. Ternyata begitu. Tidak bisa cari alasan lagi, kan, Lin Xiao? Kau tak bisa menjawab. Apa kau sendiri tak bisa tentukan siapa sebenarnya ayah kandung anak itu, Tuan Yong? Kau inginkan anakmu wariskan Yong, wajar saja. Tapi, harta Yong nilai miliar.
Kalau saja jatuh ke anak haram diwarisi, hal itu sangat lucu. Bagaimana? Tidak percaya? Baik, aku buktikan pada kalian. Sudah lihat kan? Di tubuhnya memang ada tahi lalat merah dan bekas luka di bahunya. Semuanya jelas. Kalau dia tidak pernah tidur dengan mereka, bagaimana mereka tahu? Lin Xiaoxiao, rahasia dia, wanita, berani coba pakai haram. Kurasa kau sungguh ingin mati. Berani Yong. Berani-beraninya menyentuh nyonya muda keluarga Yong. Kamu gila ya? Izinkan orang tak jelas ini mengganggu istrimu seperti ini? Bu, aku cuma tidak waspada sebentar. Diam. Memalukan sekali. Xiao, tenang saja. Selama aku ada, orang-orang ini jangan harap bisa menyakiti kamu dan anakmu sedikit pun. 奶奶威武，不愧是我的亲奶奶。 Nenek tua, sudah begini, anak di kandungannya. Benarkah keturunan keluarga Yong? Sudah saja, aku lihat kamu tua. Ingin buat keluarga ini kacau balau. Kamu yang pikun? Aduh, pelan-pelan. Jangan pedulikan mereka. Ayahku ini, hanya ibuku yang bisa mengendalikannya. Nyonya tua, sudah begini, kamu masih membela Lin Xiaoxiao dan anak haram dalam kandungannya? Kau tidak hargai Yongmu, harga diri keluarga Yong? Siapa bilang anak di perut Xiao haram? Ini adalah anak keluarga Yong. Buktinya jelas, para pria ini tidak mungkin berbohong. Para pria ini, bukankah mereka pacarmu? Apa katamu? Ini pacarmu waktu kuliah. Ini pacarmu yang sekarang. Ini adalah selingkuhanmu yang sudah lama. Apa? Sutang, kamu pernah tidur dengannya? Sutang, bukan kamu selalu ngomong? Masih rindu padaku? Ternyata pacarmu ganti sebanyak ini. Bukan urusanku. Aku dan Sutang hanya saling memanfaatkan saja. Diam semua! Dia sedang memfitnah. Kalian tidak sadar? Aku berbeda denganmu. Kamu lupa, dulu istrinya menangkap bahasa kalian di ranjang. Sekarang di internet masih ada video kalian. Kamu masih berani bicara omong kosong? Lihat aku robek mulutku deh. Cukup, sebelum memfitnah orang lain, bersihkan dirimu sendiri dulu. Bahkan jika aku punya hubungan dengan mereka bertiga, lalu bagaimana? Itu tidak bisa membuktikan. Anak di perutmu merupakan keturunan Yong. Siapa bilang tidak bisa dibuktikan? Kebetulan, aku juga tidak ingin anak di perutku memiliki noda apapun. Xiao, maksudmu? Ambil sampel DNA Amnio. Aku bersedia melakukan tes DNA dengan Tuan Yong. Tidak boleh. Anak masih sangat kecil sekarang. Kau melakukan amniocentesis? Bagaimana kamu kayak anak? Ya, Xiao. Apakah kamu khawatir aku akan percaya perkataannya? Tenang saja. Orang ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Ini, meskipun ingin melakukan tes DNA, tunggu saja setelah anak lahir tak terlambat. Lakukan saja, Mama. Aku sudah besar. Tubuhku sehat dan kuat. Sama sekali tidak masalah. Di kehidupan sebelumnya, aku bodoh mempercayai Sutang, baru menyakiti anakku. Sekarang, setelah mendapat kesempatan kedua, aku ingin anakku lahir dengan penuh harapan, lalu tumbuh tenang, lama mimpi buruk. Dia hari bisa membawa orang untuk memfitnah anak dalam kandunganku. Besok belum tentu. Bisa apa yang keributan? Baik, aku akan menemanimu. Dan kamu, ikut bersama kami. Aku ingin lihat, nanti kamu masih punya kata apa? Pergi ya pergi. Aku tidak percaya. Dia benar-benar mengandung anak keluarga Yong. Kenapa belum keluar? Jangan-jangan ada masalah. Mungkin saja hasilnya sudah keluar sejak lama. Hanya saja dokter tidak mau memberitahumu. Cucu yang dinantikan, keluarga Yong ini, sebenarnya adalah anak haram. Dia! Kamu tidak hidup sampai hasil keluar. Kamu? Xiao, kita abaikan dia. Setelah pulang, kami akan memberimu suplemen. Lihat wajahmu yang pucat ini. Sungguh menderita sekali. Tenang saja. Demi reputasi keluarga Yong dan anak, aku rela menderita apapun. Setelah hasil laporan keluar, lihat cara kau berpura tak salah. Bagaimana dokter? Hasil tes hanya keluar. Ini. Apa yang sulit dikatakan? Nyonya Yong sangat memihak wanita ini. Bahkan jika tahu anak di kandungannya adalah anak haram, Nyonya Yong tidak akan peduli, bukan? Jika kau berani menghina anakku dan Nyonya tua lagi, lain kali tidak akan hanya satu tamparan sesederhana itu. Laporan tes sudah keluar. Kau masih berani memukulku. Yang melakukan perbuatan memalukan ini adalah kau. Laporan tes itu hanya akan menjadi bukti bahwa kau memfitnah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau benar-benar mengandung anak Yong Jingyan? Sudah kuduga,
Ini memang keturunan keluarga Yong. Kau si tua pikun, hampir saja kau celakakan cucu mas kita. Bagus. Keluarga Yong punya penerus. Jingyan, kau benar-benar pahlawan besar keluarga Yong. Xiao Xiao lah pahlawannya. Xiao, salah paham kau. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Akulah sahabat terbaikmu. Salah paham. Aku bahkan sempat menganggapmu sahabat terbaik. Makan dan tinggal bersama bertahun-tahun. Segala rahasia aku beritahukan padamu. Tapi kau malah menggunakan rahasia aku sebagai senjata menjeratku. Sutang, kau kata, aku sahabat terbaikmu. Aku? Seret dia keluar. Serahkan ke polisi. Aku akan membuatnya membayar untuk semua yang telah dia lakukan. Baik. Jauh, Lin Xiao, kau sangat bangga sekarang ya? Mengapa kamu bisa hidup enak, sedangkan aku tidak? Aku tak paham, apa lebih baikmu dariku? Dia baik hati dan berkarakter mulia. Tidak seperti kamu. Bersiaplah makan di penjara. Ayo kita pergi. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Perutku. Apa yang terjadi? Tadi kan baik-baik saja. Sudah aku bilang jangan ditindik, sekarang begini jadinya. Terjadi masalah ya. Aku tahu, kau pasti hamil dengan anak keluarga Yong. Lalu bagaimana? Kamu memang tidak punya keberuntungan ini? Lin Xiao, aku kalah. Kamu juga tidak menang. Dokter! Mana dokter? Cepat! Cepat! Xiao tidak boleh terjadi apa-apa. Xiao, akhirnya kamu bangun. Kamu sudah bekerja keras. Anaknya. Baik-baik saja, kata dokter. Belum pernah melihat yang begitu sehat. Anak penuh semangat. Tertawa, kamu lelah. Setelah keluar sakit, saya akan gelar kompes resmi. Dengan bangga memperkenalkan kepada semua keluarga Yong kami. Nyonya muda dan pewaris. Supaya tidak ada orang yang kurang ajar berani menjerumuskanmu.